Orang Katolik yang baik, kalau dia tidak mendengar Injil dibacakan, sebenarnya tidak boleh menyambut komuni. Mungkin itu kita harus, jadi bukan gak apa-apa, kita ikut kok. Hukum Ekaristi. Jika seorang Katolik yang ingin menyambut komuni dan tidak mendengarkan Injil, dia boleh komuni dengan syarat nanti dia ikut misa sore sampai Injil selesai. Misa kita suatu keutuhan. Dibuka dengan tanda salib dan ditutup dengan tanda salib. Saudara-saudari yang terkasih, saya jamin dua hal. Khotbah ini lebih panjang dari biasa. Yang kedua, khotbah ini sangat kita butuhkan. Ini termasuk khotbah saya yang terbaik menurut saya. Dan saya sudah latihan tadi berkhotbah di hadapan orang-orang tua di Karya Kasih. Tidak semua Katolik. Lebih sedikit yang Katolik. Yang tidak Katolik itu pun saya lihat manggut. Pada tanggal 3, saudara-saudari yang terkasih, kita mulai dengan minggu ke-1 bulan Kitab Suci Nasional. Saya tidak tahu apa yang direnungkan di gereja ini. Tapi saya merenungkannya di tempat lain. Kitab Suci sebagai inspirasi, penghiburan, dan jaminan. Maka ketika kita mengarak Kitab Suci pada minggu ke-1, kita mohon inspirasi. Kita mohon penghiburan karena kita semua mengalami kesedihan. Dan kita mohon jaminan. Minggu lalu dari ketiga bacaan renungan kita ialah piutang yang tak boleh ditagih. Itu minggu lalu. Maka kita mesti berpiutang, tapi bukan untuk menagih. Dan hari ini renungan kita jiwa besar versus jiwa kerdil. Jiwa besar versus jiwa kerdil. Kita ulangi ini Ibu Bapak, Saudara-saudara. Jiwa besar. Celakalah kalau orang-orang Katolik yang sekarang ini berjiwa kerdil. Kita percaya sekurang-kurangnya memohon bahwa kita berjiwa besar. Tidak mudah memberi maaf saudara-saudara. Saya ulangi, tidak mudah memberi maaf. Kenapa? Karena kita juga berpengalaman. Ketika kita memberi maaf, kita mesti siap lagi, tidak lama lagi akan disakiti. Setiap maaf yang kita beri adalah pintu untuk memberi maaf yang berikut. Dan itulah jiwa besar. Kalau kita berani berkata, hari ini kau maafkan, tapi untuk selamanya tiada maaf bagimu. Itu jiwa kerdil. Lalu, kalau kita mempunyai jiwa kerdil, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Apa yang kita titipkan kepada cucu-cucu kita? Lalu apa dasar kita memprotes, kritik pemerintah, politisi, DPR, entah siapa saja pun. Bahkan juga para pastor kita. Kalau kita berjiwa kerdil, tidak ada hak kita untuk mengkritik siapa. Itu yang kita rayakan pada hari ini. Memberi maaf tulus dan mengapresiasi seseorang dengan ikhlas adalah tanda keluhuran dan kebesaran jiwa. Walaupun tidak disertai ritual atau embel-embel lainnya. Kadang-kadang kita tergodai dan berkata, bagaimana mungkin aku memaafkan? Lu tahu sakitnya hati ini. Kata Tuhan dalam kitab Sirah bacaan pertama tadi. Tidak akan pernah diberikan Tuhan kesembuhan. Dan tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan mereka yang selalu memendam amarah. Tidak akan pernah sembuh. Marah-marahlah terus 25 jam sehari. Dan kita akan cepat tewas. Karena semua orang mulai mencibirkan.
Udara panas, susah. Udara dingin, susah. Kalau datang hujan, mengeluh. Kalau terik matahari, mengeluh. Kasihan orang yang seperti itu. Kata kitab Sirah yang kita baca tadi. Kitab Sirah bab 27. Orang yang suka marah-marah terus tidak akan memperoleh kesembuhan. Bahkan kitab Sirah mengatakan orang yang suka marah itu adalah orang yang ibarat yang menaburkan minyak ke tempat ilalang yang sudah masak. Tinggal disulut dan segalanya hangus. Maka kata kitab Sirah, kita hanya akan dimaafkan Tuhan kalau kita juga sanggup memaafkan. Dan itu adalah jiwa besar. Dan lebih besar lagi jiwa kita ketika kita memaafkan. Walaupun tidak diminta maaf. Ibu bapak, saudara-saudara, kita boleh mengeluh. Saya sakit hati karena dia. Kasihan kita. Karena dia tidak pernah mengira bahwa dia menyakiti hati kita. Maka mau kita biarkan hati kita sakit sampai kiamat? Dan itu namanya jiwa kerdil. Bukankah setiap saat kita berdoa, dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Doa tetangga lebih canggih. Ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni dosa sama. Itu doa tetangga. Doa kita lebih ringan. Seperti kalau di sana sudah memastikan sudah mengampuni. Dan itulah jiwa besar. Jangan dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit ngambek. Bagus sekali doa permohonan pada hari ini. Tuhan, berkatilah pasangan-pasangan. Itu nanti berkatilah pasangan-pasangan. Supaya mereka menyelesaikan persoalannya tanpa hibur. Dan menjadi kemuliaan bagi rumah tangga dan bagi anak-anak. Dan Paulus mengatakan hari ini, jangan terlalu sibuk nunjuk kesalahan orang lain. Kata Paulus, kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita mati bukan untuk diri sendiri. Kita hidup untuk Kristus. Dan kita mati untuk Kristus. Bukankah mestinya begitu juga seorang pastor? Dia mati untuk umatnya. Suami mati untuk istri dan anak-anaknya. Istri ibu mati untuk suami dan anak-anaknya. Yang pacaran jangan cepat-cepat mati. Sesudah menikahlah dan punya anak baru meninggal. Ini bukan saya yang mengatakan. Ini kitab suci yang dibaca oleh seluruh umat Katolik di seluruh dunia pada hari ini. Maka berjiwa besar. Mengharamkan jiwa kerdil. Berjiwa besar. Dan mengharamkan jiwa kerdil.